Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Munifa, SPSI, MPSI Psikolog. Saya adalah dosen tetap di program studi bimbingan dan konseling Universitas Tadulako. Nomor induk dosen nasional saya yaitu 00009058603. Baik, sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen SMART 2025, izinkan saya untuk mengajukan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini saya mengambil salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu mata kuliah Psikologi Keluarga, yang mana mata kuliah ini memiliki bobot atau beban sebanyak 2 SKS dan dilaksanakan pada semester 3 pada program studi bimbingan dan konseling. Mata kuliah Psikologi Keluarga ini yang saya ampu menggunakan metode pendekatan belajar DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan ini menekankan pada pertama delivery, yaitu penyampaian materi yang jelas dengan menggunakan literatur ilmiah kontemporer, baik itu didapatkan melalui textbook ataupun jurnal ilmiah. Selanjutnya yaitu interaction, yaitu interaksi yang aktif antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Nah, selain tatap muka di kelas, interaksi dengan mahasiswa saya bangun juga melalui grup WhatsApp mata kuliah, sehingga bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sempat didiskusikan di kelas, dapat didiskusikan di grup WA mata kuliah tersebut. Selain itu juga saya biasanya menyiapkan satu tema penting yang relate dengan materi perkuliahan. Jadi tema tersebut itu dapat didiskusikan di grup WA. Tujuannya yaitu untuk memantik logical thinking dari mahasiswa atau peserta didik. Dan yang terakhir adalah assessment. Assessment yaitu penilaian komprehensif untuk mengukur pemahaman, sejauh mana pemahaman peserta didik atau mahasiswa. Jadi metode penilaian mahasiswa kami sampaikan pada kontrak perkuliahan di awal perkuliahan, di awal masuk perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengukur hasil belajarnya di mata kuliah tersebut berdasarkan indikator-indikator penilaian yang menentukan mahasiswa tersebut lulus atau tidak di dalam mata kuliah tersebut. Selain itu, mata kuliah Psikologi Keluarga juga memiliki deskripsi sebagai berikut, yaitu membahas mengenai konsep dasar psikologi keluarga, teori perkembangan cinta, kesiapan dan penyesuaian pernikahan, keluarga sebagai sistem, kemudian ada pola pengasuhan orang tua, bagaimana parenting dan berbagai bentuk-bentuk pengasuhan, kemudian ada siklus kehidupan berkeluarga, kemudian ada topik mengenai emptiness syndrome, konflik dalam keluarga, sibling rivalry, perselingkuhan, perpisahan dan perceraian, kehilangan atau kematian anggota keluarga, model keluarga ideal, dan terakhir adalah layanan konseling keluarga. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah Psikologi Keluarga ini yaitu mampu berfungsi secara efektif sebagai calon pendidik, menunjukkan kinerja mandiri, berkualitas dan terukur berdasarkan standar kompetensi kinerja pada bidang bimbingan dan konseling dengan memenuhi aspek psikososial, multikultur dan lingkungan serta mampu mengkomunikasikan kinerjanya secara efektif
baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu merupakan CPL nomor 2 dalam body frame rumusan capaian pembelajaran lulusan di program studi bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua adalah mampu melaksanakan pelayanan atau praktik konseling karir, keluarga dan pribadi sosial pada masyarakat, masuk pada CPL nomor 7. Kemudian yang terakhir adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi dan merekomendasikan upaya tindak lanjut program pengembangan SDM pada masyarakat, dan itu termasuk dalam CPL nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, adik-adik yang berbahagia. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Makan apa? Nasi Oh, ini itu makan nasi kuning ya, daripada makan angin. Oke, ya seperti sebelum-sebelumnya, kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran yang hari ini masuk pada pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7, dan pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan UTS. Nah, tapi saya mau tanya terkait dengan review materi sebelumnya. Masih ingat materi di pertemuan ke-6? Apa itu kira-kira? Gaya pengasuhan. Ya, berkaitan dengan parenting atau gaya pengasuhan ya. Apa semua kira-kira gaya pengasuhan? Masih ada yang ingat? Ya, berkaitan dengan apa gaya pengasuhan? Ada berapa gaya atau jenis? Oke, ada 3 jenis gaya pengasuhan ya. Yang pertama apa? Otoriter. Otoriter itu apa? Gaya pengasuhan yang sangat ketat. Ya, gaya pengasuhan yang ketat ya. Nah, jadi orang tua tidak memberikan pilihan-pilihan tertentu pada anak, tetapi cenderung untuk mengarahkan apa-apa keputusan yang diambil oleh anak. Kira-kira singkatnya seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Demokratis. Nah, yang bagaimana itu? Yang punya peraturan sendiri tapi tidak terlalu menekan, tapi tidak juga terlalu membebaskan. Ya, jadi demokratis ya, tengah-tengah lah ya. Terakhir apa? Permisif apa itu Azril? Aturannya bebas, Bu, tidak ada aturan. Aturannya bebas, tidak ada aturan. Gimana itu? Bebas aturan ya. Ya, terbalik, enggak apa-apa. Banyak-banyak minum aqua ya. Supaya tidak hilang fokus ya. Jadi benar yang disampaikan Azril bahwa kalau permisif itu dia bebas aturan ya. Jadi anak itu tidak diarahkan, ya terserah pilihan anak mau bagaimana. Nah, itu ya. Tadi review singkat terkait dengan gaya pengasuhan. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang mana sudah dia ini? Tentang emptiness syndrome ya, yang berkaitan juga dengan orang tua dan mungkin relate dengan kondisi adik-adik pada saat ini ya. Ada yang ngekos? Ada ya, banyak ya. Jadi tidak satu rumah dengan orang tua pada saat ini ya. Nah, sebelumnya seperti biasanya saya juga akan memberikan beberapa pengantar. Di pertemuan kita ke-7 ini ada capaian pembelajaran lulusan yang harus kita capai dan juga capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Nah, seperti di awal-awal selalu kita mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Di sini diharapkan nantinya Anda mampu berfungsi secara efektif, menunjukkan kinerja dan memenuhi aspek psikososial, multikultur dan lingkungan, serta mampu mengkomunikasikan kinerjanya secara efektif baik lisan maupun tulisan. Nah, itu harapan dari capaian pembelajaran lulusan.
Nah, kemudian kalau di CPMK-nya untuk mata kuliah ini capaian pembelajarannya apa sih? Nah, jadi ini Anda diharapkan dapat memahami berbagai bentuk gaya pengasuhan, itu di pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, sekarang ini juga untuk mengidentifikasi fenomena emptiness syndrome. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa ininya apa? Kira-kira yang disebut dengan emptiness itu? Apa? Emptiness itu sarang kosong. Ya, nest itu sarang. Empty itu kosong ya, jadi sarang kosong. Jadi apa sih definisinya emptiness syndrome kalau ini kan di sehari-hari? Nah, ini dia ya. Jadi emptiness itu adalah suatu perasaan hampa. Ini yang dirasakan oleh orang tua ya. Perasaan hampa dan kesepian ketika anak-anak beranjak dewasa dan meninggalkan rumah. Nah, itu ya. Jadi anak-anak yang meninggalkan rumah itu bukan kabur ya. Bukan kabur atau minggat, bukan. Tapi meninggalkan rumah karena mungkin melanjutkan studi seperti Anda pada saat ini, atau bekerja, atau menikah. Intinya pindah dari rumah orang tua. Nah, ketika anak-anak pindah dari rumah orang tua, maka orang tua itu merasakan satu perasaan hampa ya, sudah tidak ada anakku, misalnya seperti itu ya. Di rumah ini ya, bukan sudah tidak ada anakku, sudah pindah dimensi atau bagaimana, bukan ya. Tetapi sudah tidak ada anak di rumah, gitu ya. Tidak satu rumah lagi. Jadi si orang tua ini merasakan perasaan kesepian. Nah, gejala umumnya seperti Anda lihat di sini, ada perasaan kehilangan. Itu ya, ada perasaan kehilangan, kemudian sedih. Nah, kadang juga ada yang merasa kosong. Kosong itu artinya, wah saya ini ya, seperti ada yang hilang. Ada kekosongan begitu ya di dalam hati ataupun di rumah, secara fisik tidak ada anaknya di rumah. Nah, itulah kira-kira definisi singkat dari emptiness syndrome itu. Selanjutnya, menurut secara saintis, ada pernyataan dari American Psychological Association atau APA itu mendefinisikan emptiness-nya dulu. Emptiness-nya itu sebagai kondisi rumah di mana anak telah beranjak dewasa, kemudian meninggalkan rumah, moving out, ya. Meninggalkan rumah entah itu untuk bekerja, menikah ataupun melanjutkan studi ya, moving out. Biasanya kalau di Amerika itu pada usia tertentu itu sudah moving out ya. Misalnya ketika sudah dianggap balik atau sudah kuliah atau sudah masuk usia college, itu dia akan pergi ke asrama kampus atau dia akan menyewa apartemen tersendiri, tidak bersatu dengan orang tuanya. Nah, kalau di Asia itu tidak lazim ya, tapi kalau di dunia barat itu sah-sah saja. Jadi itu kondisi emptiness. Nah, emptiness syndrome itu mengacu pada perasaannya, perasaan si orang tua. Ya, kalau emptiness itu si anak itu meninggalkan sarangnya atau meninggalkan rumah. Nah, tapi kalau emptiness syndrome adalah perasaan yang dirasakan oleh orang tuanya ketika anak pergi keluar rumah, gitu ya, meninggalkan sarangnya kalau bahasanya. Nah, ini ya. Jadi apa saja sih perasaan-perasaan bentuk-bentuk perasaan dari kehilangan itu ini? Ada kesedihan di situ, itu ya. Ada kondisi distres dan kompleksitas emosi ya. Kompleksitas emosi itu ya mungkin ada perasaan yang lain ya selain sedih, grieving atau duka. Ya, berduka anaknya, waduh sudah tidak satu rumah dengan saya lagi, misalnya seperti itu. Ada beberapa
faktornya ya, faktor penyebab dari emptiness syndrome itu sendiri ya. Ada ini ya, akhirnya menyebabkan perubahan rutinitas dan kehilangan peran. Nah, perubahan rutinitasnya itu berkaitan dengan mungkin biasanya dia orang tua itu mengantarkan anaknya sekolah, atau mungkin menyediakan sarapan pagi sebelum anaknya bersekolah. Tapi ketika anak tidak di rumah, kegiatan-kegiatan itu hilang. Nah, jadi ada perubahan rutinitas ya. Kemudian kehilangan peran. Kira-kira kehilangan peran ini yang bagaimana? Biasanya dia ada untuk anaknya misalnya ya. Jadi perasaan ya, ini berhubungan dengan perasaan. Walaupun itu tidak tidak secara spesifik tergambar dari perilaku, tetapi ini berkaitan dengan perasaan si orang tua tersebut. Jadi dia merasa, aduh, saya jangan-jangan sudah tidak dianggap orang tua oleh anak-anak karena anak sudah jauh, misalnya seperti itu. Sehingga mungkin ada perilaku impulsif dengan menghubungi anaknya terus-menerus. Nah, itu mungkin kompensasi dari dia merasa supaya dia tetap berperan di kehidupan anak-anaknya. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian kenapa sih ada emptiness syndrome itu? Mungkin strong ini ya, emotional bonding, terlalu dekat orang tua dengan anak-anak sehingga begitu kelekatannya itu secara fisik tidak diwujudkan, itu seperti ada kehilangan. Selanjutnya, ini yang paling sering ya, khawatir. Nah, khawatir dalam porsi tertentu, khawatir terhadap anak itu manusiawi, orang tua khawatir dengan anak. Tetapi kalau kekhawatirannya itu berlebihan, nah tentu itu akan mengganggu produktivitas anak atau mungkin mengganggu kenyamanan anak selama di luar rumah atau selama merantau misalnya ya. Kayak kalian ini ya, ada beberapa yang merantau ya. Merantaunya dari Jalan Veteran ke Tondo atau merantaunya ya mungkin ada yang dari kota kabupaten begitu ya ke kota Palu ini ya. Kemudian itu tadi ya, ada kalau khawatir secara secara wajar itu artinya dia memberikan kepercayaan, kemudian menghubungi seperlunya. Tetapi kalau impulsif itu kalau misalnya per 1 jam dihubungi, di mana nak? Hati-hati ya, misalnya seperti itu. Habis itu sejam berikutnya sudah makan, sudah ini. Nah, itu kan artinya mengganggu juga. Nah, jadi kesannya jadi tidak mandiri begitu ya. Ada yang pengalamannya sama? Diingat-ingat. Oke, kemudian setelah ada khawatir yang impulsif seperti yang saya sampaikan tadi, ada ini ya, perubahan hormon. Ya, jadi emptiness itu juga bisa karena perubahan hormon. Biasanya ibu-ibu biasanya menjelang anak-anak ini, Anda usia berapa merantau? Sekitar 20-an ya, 19, 20. Nah, mungkin usia-usia ibu Anda itu di kisaran 50-an ya, atau pertengahan 50. Biasanya pada masa itu perempuan sudah mengalami menopause atau pra-menopause. Nah, itu bisa juga mempengaruhi perubahan hormon dari orang tua, utamanya orang tua perempuan ya, ibu. Kemudian ada faktor psikologis dan juga terakhir adalah dukungan sosial dan penyesuaian diri. Dalam masa transformasi ada anak dengan tidak ada anak di rumah, itu juga butuh penyesuaian diri bagi orang tua ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak mampu menyesuaikan diri, bisa saja menangis berjamaah atau bagaimana ya. Biasanya ibu-ibu kalau memikirkan anaknya itu kayaknya tidak afdol kalau tidak meneteskan air mata ya. Kurang jos begitu kalau tidak nangis ingat anak. Biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa cara
untuk mengatasi dari emptiness syndrome ini. Yang pertama ini memelihara hubungan. Memelihara hubungan artinya ya dengan komunikasi, ya. Tapi komunikasi yang tidak berlebihan. Nah, itu ya, yang tidak impulsif, yang tidak selalu ini, atau tidak anak yang menghubungi, "Mama, saya habis begini," begitu. Habis itu 15 menit kemudian, "Mama, saya begini." Nah, itu juga orang tuanya kan jadinya memicu kekhawatiran berlebih nih anakku. Laporan terus begitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang penting, menemukan dan melakukan hobi yang baru. Atau mungkin dulu pernah punya hobi, kemudian setelah menikah dan punya anak, hobinya tidak lagi menjadi prioritas. Mungkin setelah anak merantau bisa melakukan hobinya, gitu ya. Nah, jangan yang misalnya dulu hobinya karaoke, nah sekarang cari-cari. Jangan begitu ya. Bukan hobi yang seperti itu maksudnya ya. Tapi misalnya ya yang hobi simpel-simpel, misalnya biasanya menanam bunga atau apa. Tidak ini ya Azril, apa? Hobinya dulu panjat pohon kelapa. Nah, sekarang diteruskan lagi hobinya itu ya. Usianya sekarang sudah tidak memungkinkan. Nah, kemudian kalau memang dirasa itu sangat mengganggu kehidupan baik si orang tuanya sendiri, akhirnya kalau khawatir terus-menerus ya bisa naik tekanan darahnya, atau mungkin bisa sakit kepala terus, jadinya vertigo dan sebagainya. Perlu untuk ini mencari pertolongan profesional. Mungkin bisa dibantu oleh psikolog ya untuk membicarakan terkait dengan perasaannya. Atau kalau perlu bahkan mungkin harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu supaya perasaan-perasaan itu bisa dikontrol atau dinetralisir ya. Yang terakhir adalah reframing situasi. Nah, seperti konseling itu perlu untuk reframing. Reframing itu artinya mengubah mindset ya. Mengubah mindset bagaimana anak itu kita posisikan bukan sebagai sekarang anak saya pergi, kemelekatannya itu tidak terlalu tidak terlalu ditonjolkan. Harus ada reframing bahwa anak pergi merantau itu untuk situasi atau masa depan yang lebih baik bagi si anaknya, misalnya ya. Atau dengan merantau ini orang tua jadi punya me time ya, jadi punya waktu sendiri untuk misalnya meningkatkan ibadah atau melakukan hobi-hobinya yang baru ya, tapi hobi baru yang positif ya. Ya sudah mama, terserah mama mau melakukan hobi, ya sudah mama ini dulu. Nah itu mama ini dulu suka ini motor trail misalnya, waduh sudah di Matan Timali ternyata. Sudah trail ya. Nah, ternyata itu ya perlu adanya reframing situasi bahwa ketika anak meninggalkan rumah itu bukan untuk hal yang negatif, tapi untuk pencapaian yang lebih baik di kehidupannya. Atau si anak itu mencari misalnya ya, mencari rezeki, perginya ini misalnya bukan melanjutkan studi tapi jadi TKW di Arab misalnya. Nah, ini merupakan merupakan story ketika saya melakukan pengabdian masyarakat. Ya, jadi ketika saya melakukan pengabdian masyarakat di Duyu, di situ kami dapatkan cerita bahwa si orang tua itu mengalami emptiness syndrome karena anaknya menjadi TKW di Dubai. Jadi grievingnya itu atau duka citanya itu terus berlanjutnya itu karena dia selalu khawatir dengan kondisi anaknya. Jadi di pengabdian masyarakat kami mendapatkan situasi yang seperti itu. Adalah ini yang ditunggu-tunggu sebelum ini. Ya, jadi ini adalah tugasnya, yaitu membuat 7 kelompok berdasarkan tadi faktor penyebabnya ya. Nah, ini dia. Ini ada faktor penyebabnya. Anda buat 7 kelompok berdasarkan dari tema ini
Ini temanya ada 7. Lakukan literatur review ya. Nah, Anda boleh mengambil jurnal saya, jurnal pengabdian masyarakat, nanti akan saya bagikan jurnalnya sebagai salah satu literatur review Anda. Jadi nanti tinggal mencari 2 jurnal tambahan lainnya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, itu untuk tugasnya. Silakan misalnya kalau ada yang mau bertanya. Sudah habis. Ya, silakan Makfira. Bu, saya tidak usah perkenalan dulu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Makfira. Mengenai materi yang tadi, saya ini ada pengalaman Ibu. Ya. Khususnya di orang tua saya, Ya. Terutama Ibu. Nah, saya kan jauh dari rumah, merantau untuk kuliah di Palu. Di mana kampungnya? Pasangkayu, Sulawesi Barat. Oh ya, oke. Nah, awal-awal saya pindah kemari untuk kuliah di sini, kos. Nah, orang tua saya tuh sempat kayak merasa sedih, apalagi ibu. Hampir tiap hari dia menelpon, tanya kabar, kadang juga menangis. Nah, itu kan mungkin masuk dalam ini perilaku empty next syndrome. Nah, pertanyaan saya kira-kira perilaku seperti itu bertahan berapa lama, atau mungkin setiap orang kan berbeda-beda, mungkin bagaimana cara penanganannya, mungkin Ibu bisa jelaskan. Ya, oke, terima kasih Makfira. Nah, sekarang bagaimana ibunya? Apakah melakukan hobi baru atau mungkin melakukan apa untuk jadi akhirnya sekarang tidak terlalu tidak seintens dulu untuk menghubungi? Sekarang dia sempat ini Bu, ikut pengajian sama ibu-ibu. Oh ya, itu ya. Jadi ada hobi baru ya. Kita anggap itu sebagai hobi baru karena sebelumnya mungkin tidak aktif di pengajian tersebut. Itu ya. Jadi juga Makfira jangan mama lebay deh. Nah, ya tidak ya, karena ya proses itu wajar dialami, tetapi kita juga harus jangan sampai itu masuk ke yang lebih klinikal. Misalnya akhirnya mamanya sering cemas, tidak bisa tidur. Nah, kalau begitu butuh bantuan profesional. Tapi kalau dalam situasi yang seperti itu dan kemudian Anda sekarang kan sudah di semester 3, jadi sudah setahun lah, kurang lebih setahun berlalu ya. Nah, jadi sudah ada perubahan perilaku, sudah ada penyesuaian dari situasi yang sebelumnya. Saya kira pertemuan kita untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga hari ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan keberkahan ilmu untuk Anda semua. Saya cukupkan sampai sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang. Demikian pernyataan diri saya buat di bidang pengajaran sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi aktif saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Seluruh proses pembelajaran yang saya sampaikan telah dirancang dan dilaksanakan secara kontinu, terstruktur, dan sesuai dengan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun tentunya evaluasi dan perbaikan tentu harus terus kami lakukan dan kami tingkatkan guna peningkatan kualitas demi tercapainya pembelajaran yang bermakna dan berorientasi pada pencapaian pembelajaran lulusan. Akhir kata, sebagai penutup, saya menyampaikan pernyataan diri ini dengan sebenar-benarnya berdasarkan praktik nyata yang telah dan sedang saya jalankan. Semoga pernyataan diri ini dapat memberikan ilustrasi dan gambaran tentang komitmen saya sebagai dosen yang profesional. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.